Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilayati akan mencoba menjelaskan materi kelas 10 semester 1 yaitu bab vektor. Nah, ini dia. Yang pertama saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai SK dan KD. Lalu ada indikator, kemudian besaran vektor, penjumlahan vektor, dan analisis vektor. Nah, SK-nya yaitu adalah menerapkan konsep besaran fisika, menuliskan dan menyatakannya dalam satuan internasional dengan baik dan benar. KD-nya melakukan penjumlahan dan perkalian dua buah vektor. Indikatornya yaitu dapat kita lihat, yang pertama menjumlahkan dua vektor, kemudian menjumlahkan dua vektor segaris, dan juga menjumlahkan dua vektor terlebih dengan cara analisis. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari besaran vektor. Nah, ini ada sebuah mobil berjalan dari arah kanan ke timur, kanan ke kiri ya, atau dari arah timur ke barat sejauh 10 meter. Nah, kesimpulannya mobil itu berpindah 10 meter ke kiri. Dan juga ada sebuah kelelawar ya, berpindah dia dari arah barat menuju timur laut sejauh 15 meter dengan sudut 30 derajat. Oke, jadi kesimpulannya besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar itu hanya punya nilai tapi tidak memiliki arah ya. Oke, sekarang kita lihat contoh-contohnya dari besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor itu ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. Ini dia perpindahan, misalkan ada berpindah dari arah barat ke timur 20 meter, dia positif berarti dia ke kanan ya. Kecepatan misalkan ada sebuah hewan berpindah ke kanan juga dengan kecepatannya 5 meter per sekon. Dan juga percepatan misalnya hewan juga ya ke kanan juga dengan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Ada gaya, momentum, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat besaran skalar. Nah, besaran skalar itu ada jarak, kelajuan, perlajuan, usaha, energi, dan lain-lain. Nah, jarak itu adalah S ya, disimbolkan. Kelajuan itu V, rumusnya jarak bagi waktu. Ada perlajuan, itu rumusnya itu adalah delta V per delta T-nya. Nah, ini dia nih rumus untuk percepat perlajuannya. Kemudian ada usaha ya. Usaha itu adalah F kali S. Energi ada dua. Yang pertama itu adalah ada energi potensial dan ada juga energi kinetiknya. Oke, dia punya nilai tapi tidak memiliki yang namanya arah. Nah, kita lihat penjumlahan vektor secara grafis. Yang pertama dengan cara poligon. Nah, dengan cara poligon ini kita menjumlahkan itu ujung ketemu pangkalnya. Dan kita hubungkan dari awal ke posisi akhirnya nih. Nih ya, ujung dari vektor V1 ketemu pangkalnya dari si vektor V2. Nanti mula-mula dia berada, hubungkan dia ke titik akhirnya nih V2-nya. Nah, itulah yang disebutkan namanya resultan ya. Vektor 1 kita tambahkan dengan vektor yang kedua. Oke. Nah, kemudian ini sama ya, misalkan ada dari arah dari arah barat menuju ke timur laut. Ingat ya, ujung ketemu pangkal. Kemudian dari A ke B, yaitu ke arah timur. Lalu nanti ada lagi vektor C ke arah barat laut ya. Kemudian lagi ada vektor D ke arah selatan. Nah, di mana resultannya? Itu nanti dari posisi awal ke posisi akhirnya. Oke. Nah, itu ya caranya. Ingat, resultan itu nanti dia hubungkan dari posisi dia mula-mula ke posisinya si akhirnya. Ingat ya, nanti ini ujung ketemu dengan si pangkal nih, ujung ketemu pangkal lagi. Ini juga sama ya, ujung ketemu pangkal.
Nah, terakhir di sini. Inilah yang dinamakan dengan resultan. Paham ya sampai sini? Itu namanya poligon. Kemudian ada lagi dengan cara jajaran genjang, ada vektor 1, lalu nanti ada lagi vektor 2 nya ke arah barat timur ya, sorry. Nah, dengan sudutnya sebesar theta ya, maka resultannya ini kita hubungkan dia. Kita hubungkan posisi akhir ke posisi awalnya ini dengan cara ini harus sejajar nih. Ini sama, sejajar ya, ini juga. Ini sejajar dengan yang ini. Tuh. Berarti nanti resultannya ini dari posisi dia mula-mula hubungkan sampai dia ke posisi yang terakhirnya. Nah, itu dia ya. Ini namanya menggunakan metode jajaran genjang. Oke. Kemudian kita lanjut next, contoh penjumlahan 5 vektor. Nah, nih ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, dan vektor E. Ingat ya, ujung ketemu pangkal. Nih, ujung ketemu pangkal tadi di sini dia. Ini juga ujung ketemu pangkal, sama ya. A, B, C, D, E-nya sama. Saya harapkan ini dah mengerti ya. Oke, kita lihat nilai penjumlahan vektornya. Nah, di sini ada vektor 1 ke arah timur laut, vektor 2 ke arah timur dengan sudut sebesar theta. Nah, kita bikin penjumlahannya secara metode jajaran genjang ya. Ini dia sejajar sama yang ini. Maka terbentuk yang namanya resultan. Oke. Nah, tetanya sebesar theta, ada si A, kita gambarkan posisi awal ke posisi akhir, ini si B. Yang sebelah V1 itu adalah alpha 1 dan beta itu sudut antara segitiga OBA-nya. Oke. Nah, ini tetanya, berarti nanti besarnya sudut si A, sudut pelurus antara si AB ini terhadap yang ini. Sudut pelurus kan kita ketahui ya, besarnya adalah 180 derajat. Berarti nanti besar sudut ini, besar sudut pelurus semuanya ini, besar yang ini, besar sudut pelurus ini kita kurangkan dengan besarnya si theta yang ini. Maka dapatlah nanti sudutnya yang ini di sini ya. Nih, sama besarnya. Nah, rumusnya apa? Ini dia. Resultan kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2 kali V1 kalikan V2 kita kalikan dengan cos tetanya. Oke. Nah, untuk mencari arah dapat digunakan aturan sinus ya. Perhatikan segitiga OAB. Nah, OAB. Nah, ini ya sudut tumpul OAB, segitiganya segitiga tumpul. Nah, nanti kita bisa menggunakan besaran aturan kosinus. Nanti V1 ini dia akan sama dengan sin alfa. Mana sin alfa? Ini sin alfanya. Kita samakan dengan V2 per sin beta. Yang mana sin beta? Ini sin beta ya. Akan sama dengan resultan kita bagi dengan sin 180 derajat dikurangkan dengan theta yang tadi. Oke, supaya lebih gampang kita lihat ke soalnya. Contoh soalnya ada dua buah gaya sama besar, masing-masing 10 Newton, mengapit sudut 60 derajat seperti gambar berikut ini. Nah, tentukanlah resultannya, yang D-nya arah resultan. Ini ada sudutnya ya. F1 dan F2 sebesar 10 Newton dengan sudut 60 derajat. Oke, kita jawab. Oke, langkah awal kita gambarkan dulu ya. F1 dan F2 sebesar 60 derajat. Kita bikin dia metode jajaran genjang boleh. Nah, ini dia. Berarti nanti sudutnya ini berapa? Sudut F1-nya. Otomatis sudut di sini adalah 120 ya. Dapat dari mana? Dari 180 tadi kita kurang dengan 60. Oke, kita cari. Tadi kan R kuadrat nih. Berarti mencari R akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 kalikan dengan cos tetanya. Nah, kita cari, masukin angkanya. Berapa gaya yang pertama? Ini dia 10 Newton. Nah, ini dia
Berarti nanti kita akarin dia, F1 nya tadi berapa? 10 Newton, dan F2 nya sama ya. Kenapa? Karena dia sama besar, berarti nanti F1 nya 10, F2 nya juga 10 Newton. Oke, cos 60 tadi ingat besarnya itu adalah 1/2 ya. Nah, saya harapkan nanti siswa-siswi SMA juga harus bisa menghafal sudut-sudut istimewa ya, sin kostannya. Nah, ini nanti secara matematikanya 100 tambah 100 ditambah dengan ini tadi setengah. Berarti 2 kali 10, 20 kali 10, 200 bagi 2 adalah 100, ya kan? Itu 100 tambah 100 tambah 100 dapatnya 300. Nah, kita lanjutin. Sedangkan untuk mencari arahnya, kita gunakan aturan sinusnya. Nih, F2 per sudut alfanya, sudut yang di belakangnya. Nih, berarti sin alfa akan sama dengan R resultannya per sudut yang di belakangnya. Berarti sudutnya berapa? 120 derajat. Nah, ini dia. Maka kita kalikan silang, dapatlah nanti F2 kalikan sin 120, kita bagi sama si R-nya. Oke. Coba sekarang kita masuk ke analisis vektornya itu sendiri ya. Nah, yang tadi kan 2 gaya. Sekarang ini sudah lebih dari 2 gaya. Ada 3 gaya. Yang pertama, ada F1, ada F2, dan ada juga si F3-nya. Oke. F1 ini besar sudutnya alfa, F2 itu besar sudutnya itu adalah beta. Sedangkan yang ketiga tidak punya sudut. Nah, kalau dia nggak punya sudut, kita lihat dia ini berada pada sumbu apa. Kalau dia berada pada sumbu si Y, berarti nanti ini adalah F3-nya si Y-nya. Oke. Nah, kemudian langkah awal untuk vektor kita wajib memproyeksikannya ya, namanya itu adalah tarik dia ke sumbu X ke sini, garis putus-putusnya, dan juga tarik dia ke sumbu Y-nya. Kalau dia dekat dengan sudut, dia nanti menggunakan cos, sedangkan kalau dia jauh dengan sudut menggunakan sin ya. Oke. F2 lagi sama ya, F2 tarik ke sumbu X berarti itu adalah F2X-nya, dan ke sumbu Y itu adalah F2Y. Nah, yang dekat dengan sudutnya beta itu kita menggunakan siapa tadi? Iya, menggunakan cos ya. Kalau yang jauh dari sudut kita menggunakan si sin-nya. Oke. Nah, didapatlah ini. Ada F-nya, Fx-nya, dan Fy-nya. Ingat tadi Fx-nya yang berada pada sumbu X. Ini dia tadi F1 cos theta ya. Nah, ini positif. Kalau yang keduanya negatif. Kenapa? Kenapa yang ini negatif? Karena dia berada pada sumbu X negatif ya, ke sebelah kiri. Ingat dalam materi SD ya, garis bilangan yang di sebelah kiri sama yang di sebelah bawah itu nilainya nanti selalu selalu negatif. Oke, makanya nanti ini negatif. Nah, sedangkan yang nggak punya sudut ini si F3, berarti nanti F3X-nya sama dengan 0. Sedangkan nanti nilai F3-nya sendiri itu adalah langsung nilainya dia sendiri ya, nilai F dari F3-nya. Ingat, karena dia ke bawah, maka nanti nilai F3Y-nya adalah negatif. Nah, nanti ini kamu tambahin berapa hasilnya, si sigma Fx. Ini juga tambahkan semuanya, berapa Fy-nya, itu adalah si sigma Fy-nya. Terakhir, kita akarin mereka, jumlahkan yang kita dapatin ini tadi, juga sama si Fy, kita kuadratin mereka. Setelah dikuadratin ini ditambahin, baru kita akarkan. Oke. Kalau mencari sudutnya nanti tan theta itu adalah sigma Fy ya. Sigma Fy kita bagi dengan sigma Fx-nya. Oke. Sudut R terhadap sumbu X-nya. Itu ya. Nah, secara supaya lebih gampang kita tengok contoh soalnya. Nah, nih. Ada 3 gaya. Yang pertama F1-nya adalah 14 Newton. F2-nya itu adalah 6 Newton, sedangkan F3-nya 10 Newton. Oke. Sudut F1-nya berapa? 30 derajat, 37 derajat. F2-nya berapa? 53. Sedangkan F3 nggak punya sudut. Nah, kamu lihat F3 berada pada sumbu apa? Berada pada sumbu si Y-nya. Oke. Yang ditanya, itulah resultan ketiga vektor dan tentukan arahnya. Oke, kita kerjain. Nah, ini dia langkah awal. Ingat ya, dalam vektor tuh wajib kita buat dulu gambar. Gambar yang pertama. Nah, yang pertama kita proyeksikan. Tarik dia ke sumbu X ya. Ingat ya, sin 37 itu 0,6. Tarik ke sumbu X.
Berarti namanya fx. Ingat, yang dekat dengan sudut tadi menggunakan apa? Iya, menggunakan cos ya. Berarti ini adalah 4 cos 37. Nah, sedangkan ini si f1y-nya tuh jauh dari sudut menggunakan sin-nya. Kemudian ada f2x dan juga ada f2y-nya. Ingat ya, yang ke kiri nanti nilainya negatif. Ada f2y-nya ke atas. Kemudian ini f3y-nya dia cuma sendiri karena dia nggak punya sudut. Nih. Nah, inilah dia kotaknya kita bikin ya. Untuk nilai f1x-nya itu adalah 3,2. Dapat dari mana? Dapat dari 4 dikalikan cos 37. Cos 37 itu nilainya 0,8 ya. Nanti kalian harus tahu ini. Nilai sin kostan ya, sudut istimewa. Kemudian ada sin 37. Berarti 0,6. Nilainya 2,4. Nah, ini sama nih. Ingat ya, untuk yang si f2x-nya nilainya negatif. Ini dia, min 3,6. Kenapa negatif? Karena dia berada pada sumbu X negatif ya. Sumbu X negatif itu ke kiri. Dan juga nanti kalau dia berada pada sumbu Y negatif juga dia harusnya ke ke bawah juga negatif, gitu ya. Oke. F3X-nya kita lihat. Ini dia nggak punya sudut kan? Oke, kalau nggak punya sudut, tengok lagi yang kedua. Dia berada pada sumbu apa? Sumbu Y kan yang tegak. Berarti yang 10 Newton ini punyanya si Y. Berarti ini adalah F3Y-nya. Nih. Karena dia ke bawah berarti pakai tanda negatif. Negatif 10 ya. F3X-nya 0. Karena dia nggak punya sudut tadi. Kemudian kita tambahin. Berarti nanti ditambah semua dapat nilainya 0,4 negatif. Kalau sigma FY-nya berarti 2,4 tambah 4,8 kurangkan 10. Dapatnya min 2,8. Nah, berarti resultannya akar dari sigma fx kuadrat yang ini kita kuadratkan nanti ditambah dengan sigma fy yang ini. Ya, min 2,8. Berarti hasilnya min 0,4 dikuadratin adalah 0,16. Ditambahkan dengan min 2,8 dikuadratin nanti adalah hasilnya berapa? 5,76 ya, atau berapa? Nanti coba dicari ya di rumahnya. Nah, kemudian nanti tan theta juga sama. Itu adalah sigma FY kita bagi dengan sigma FX-nya. Nah, sigma FY-nya berapa? Ini dia, min 2,8 kita bagi dengan sigma FX. Nih, min 0,4-nya. Ya, kenapa? Karena ini sigma FX-nya. Total dari seluruh si FX-nya. Oke, maka nanti didapat tan berapa yang nilainya sekian? Yaitu adalah 81,86 derajat. Nanti pakai kalkulator ya cara menghitung inverse tan-nya. Oke, itu materi mengenai vektor untuk kelas 10 semester 1. Nah, supaya lebih memahami soal-soal ini, rumus-rumusnya mungkin ada baiknya kita atau para siswa dan siswi mengerjakan beberapa contoh soal ya di bukunya, supaya lebih mantap kapan dia nanti dipakai negatif fx-nya, kapan nanti sigma fy-nya dipakai yang negatif pula. Ingat ya, garis bilangan yang sebelah kiri negatif, sebelah bawah juga negatif, sebelah kanan positif, sebelah atas positif. Oke, sekian. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.